UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, kita mau masuk ke segmen Xbis ya, Coach ya. Kalau ada Coach Getty, nanti kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Agus Eko Madio yang merupakan dosen apa nih, Coach? Ya, jadi Pak Agus ini adalah dosen SAPPK ITB dan juga Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia. Nah, kita masih menunggu sambungan, mungkin rekan Sabil bisa disambungkan untuk Zoom-nya ini. Ya, jadi Bang Lukman, pasar rakyat ini menjadi sebuah tempat ya interaksi antara penjual, pembeli, ya, supplier, distributor gitu ya, dan juga pemerintah daerah untuk membantu ya interaksi masyarakat dan juga bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya nih, Bang Lukman. Nanti Pak Agus akan cerita pengalamannya ya dalam membantu pasar rakyat agar tumbuh, sehingga perputaran uang di pasar rakyat ini bisa meningkat setiap waktu dan bisa terjadi pemerataan ekonomi, dan tentunya juga ini berhubungan dengan peran yang namanya pemerintah gitu ya. Ya, nanti kita akan membahasnya. Nampaknya ada sedikit kendala nih, Coach ya. Untuk Zoom di accept dulu ya, rekan Sabil, Zoom studionya. Ini Pak Agus sudah tersambung ini ya. Ya, nah ini sudah tersambung nih, Coach. Ada bentar dulu ya, ini udah tersambung, Coach. Ya. Ada Pak Agus ya. Pak Agus. Malam Pak Agus. Halo, dengan Pak Lukman ya ini ya? Ya, dengan Pak Lukman. Bisa ngobrol. Iya. Biasanya cuma lihat YouTube, Pak. Kiriman Coach Getty ini. Iya. Ya, ada kejutan apa nih, Coach? Mungkin bisa dibantu. Oke, Pak Agus boleh cerita sedikit, Pak Agus, bagaimana peran ya pasar rakyat dalam pemerataan ekonomi dan juga pengalaman Pak Agus dalam membantu pasar rakyat ini, Pak Agus. Ya, baik, ini Coach Getty dan Pak Lukman gimana? Langsung ya? Silakan. Gini ya. Jadi gini, latar belakang saya itu adalah dosen di arsitektur ya. Jadi saya adalah arsitek gitu dan oke ya. Jadi memang sejak mahasiswa saya menyukai pasar, dan saya tahun 1995 ya, tugas akhir itu belum banyak proyek arsitektur tentang pasar ya. Jadi tahun 95 itu dianggap arsitek itu nggak ngurusin pasar. Ya, sampai saya ketemu sama bangunan Pasar Johar itu tahun 94 ya. Sebelum Pasar Johar terbakar, saya mengantar ibu saya belanja kain di situ, dan saya terpukau dengan karya Thomas Karsten di Pasar Johar. Sehingga saya sebagai mahasiswa arsitektur saat itu kemudian membuat tugas akhir saya di Pasar Johar ya. Di Pasar Johar. Jadi gagasan saya sekarang yang seperti Pasar Johar setelah terbakar itu sudah terpikir sejak saya mahasiswa. Nah, momentum untuk saya mendalami pasar ketika saya menjadi dosen dan kami diminta untuk banyak melakukan penelitian. Dan tahun 2012 pasar tradisional itu termasuk isu yang menjadi problem bangsa waktu itu ya. Jadi saya banyak mendapatkan hibah penelitian dari Dikti untuk meneliti pasar ya. Jadi saya basisnya adalah seorang dosen, basisnya arsitektur, dan banyak meneliti tentang pasar, waktu itu namanya pasar tradisional, sampai kemudian dalam Undang-Undang Perdagangan ya tahun 2014 diubah namanya jadi pasar rakyat. Saya mengikuti terus di situ. Nah, kemudian saya bertemu dengan kawan saya, seorang pengelola pasar, almarhum Pak Suhendro. Nah, kami banyak berdiskusi di penyusunan standar nasional Indonesia itu pasar rakyat. Klop lah, ada seorang pengelola pasar dan ada seorang akademisi ya yang sama-sama memperhatikan pasar. Dan ketika 2024 almarhum Pak Suhendro mendirikan Asosiasi Pasar Seluruh Indonesia yang disebut APARSI. Nah, karena saya punya track record yang cukup banyak dalam penelitian pasar rakyat, saya diminta sebagai Ketua Dewan Pakar.
gitu. Mungkin itu perkenalan dulu Iya, ya, Coach, iya, dari saya ya. boleh. Iya, Nanti iya, sepertinya Tapi, nanti iya. akan seru diskusinya. Pak Agus, kalau tadi ya bicara masalah pasar rakyat tadi sebelumnya pasar tradisional ya. Kalau misalnya untuk ini penasaran juga saya ini. Kalau Ya. pasar yang dadakan itu termasuk bagus ya. Yang seperti Waduh, pasar ini malam, ngomong pasar aturan pagi. atau ngomong akademis nih ya. Iya. Iya. Kalau menurut aturan, karena saya juga Ketua Tim Perumus Standar Nasional Indonesia SNI Pasar Rakyat ya, Iya. sebetulnya pasar temporer tidak termasuk Oh. dalam aturan itu. Itu definition by by regulation ya. Jadi SNI itu adalah bukan regulasi, dia adalah standar yang sebetulnya jadi rujukan buat berbagai regulasi. SNI di atasnya adalah Undang-Undang Perdagangan. Jadi di dalam SNI pasar temporer, karena itu kan standar ya, itu tidak teratur. Tapi kalau secara akademis, secara teoritis, ya kita transaksi, kita jual beli makanan di warung, bahkan Indomaret, ya apalagi di negara maju ya Mas Lukman misalnya kita ke Canberra nggak ada pasar di sana, kita beli di supermarket, minimarket. Tapi theoretically itu juga pasar gitu ya. Jadi apakah pasar temporer bahkan minimarket, namanya juga minimarket, Iya. jadi itu juga pasar. Iya, Gitu. iya, Masuk ya pasar rakyat itu ya. Ya. Ya, kalau bicara pasar rakyat ini untuk fungsi dalam pemerataan ekonominya seperti apa? Aduh, ini panjang ini ceritanya. Oke, jadi gini, Presiden kita itu punya ambisi. Ya ini nanti Coach Getty Iya. sebagai punya latar belakang ekonomi bisa mengkritisi ya. Untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Dan buat saya sebagai seorang dosen, dan mungkin anak-anak kita yang sekarang kesulitan mencari kerja, itu menjadi sebuah narasi yang seharusnya kita dukung sekaligus kita awasi ya, apakah bisa atau enggak. Karena kalau nggak ada pertumbuhan ekonomi, daya beli menurun, dan terutama sekarang Indonesia sedang mengalami proses deindustrialisasi. Efeknya nanti adalah anak-anak kita yang semakin sulit mendapatkan kerja dengan ini yang layak. Nah, rupanya tantangan Pak Presiden ini direspon oleh senior saya, Menteri Keuangan ya Pak Purbaya. Ya entah dengan gaya koboi-nya tembak-tembakan di demo sama teman-temannya Coach Getty. Tapi narasi pertumbuhan 8% itu menjadi sebuah yang harus kita perjuangkan bersama-sama, karena anak-anak kita akan sangat bermasalah kalau kita gagal melakukan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu jadi narasi besarnya adalah sekarang dibawa oleh Menteri Keuangan tentang pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Iya. Pertanyaannya yang belum dibicarakan oleh Menkeu bahkan oleh Pak Prabowo sendiri adalah kalau Indonesia benar ada pertumbuhan ekonomi, apakah juga akan menjamin pemerataan? Nah, Coach, saya awam dari ekonomi, Coach, saya cuma search aja, tapi diskurs tentang economic equity itu sebetulnya tahun 90-an ya banyak dari jurnal. Jadi saya dari pemerataan ekonomi ya biar keren sedikit lah, arsitek ya, kita ngomong economic equity. Nah, ini Pak Menkeu ini kan mulai populer banget di kalangan anak-anak ya, sudah sangat populer, tapi beliau belum bicara ketika nanti beliau udah di DPR udah ngomong saya harus punya target pertumbuhan ekonomi sekian persen. Tapi beliau belum pernah ngomong pemerataannya seperti apa. Strategi pemerataannya belum pernah ngomong. Gitu. Apa nggak ngerti? Nggak mungkin karena dia pandai gitu ya. Tapi mungkin belum diomongin ya. Nah, saya ngulik-ngulik nih. Ini Pak Purbaya ini strategi pemerataannya ada di mana ini, ngulik-ngulik ini. Nah, Coach ini sebagai banyak binaan gimana, Coach? Jadi kalau kita bicara pengusaha ya, ada yang ultra mikro, ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, dan di atas itu baru yang besar. Dan memang UKM kita dari ultra mikro gitu ya, itu luar biasa banyak Bang Lukman. Di atas 90% itu kita punya usaha kecil gitu ya. Kalau menengah dan besar itu nggak terlalu besar, karena menengah itu dianggap udah di atas 4,8 M gitu ya setahun. Dan yang kecil-kecil ini ternyata banyak. Tetapi perputaran uang dari yang kecil-kecil ini ternyata itu luar biasa besar ya. Dan mereka kalau bisa diserap ya yang namanya perputaran uang di mereka itu secara umum bisa sangat memeratakan satu pendapatan gitu ya, dan juga bagaimana pertumbuhan mereka. Karena waktu kemarin terjadi pandemi,
kita nggak ngelihat krisis di area yang bawah gitu ya, karena iya. mereka biasa produk sendiri, biasa buat dan biasa jual dengan orang sekitarnya. Jadi kita nggak ada yang krisis kekurangan bahan pangan itu enggak, karena di daerah itu ternyata nggak terasa sama sekali. Cuman karena distribusi terganggu, kita di kota-kota besar sulit mendapatkan produk atau barang-barang kebutuhan hari-hari. Ya. Tetapi bukan berarti susah juga. Artinya dengan kita menggunakan transportasi kayak Gojek itu tumbuhnya luar biasa tuh waktu lagi pandemi. Dan ini sangat membantu. Jadi pasar itu walaupun banyak mall saat ini tumbuh, tapi yang namanya pasar rakyat nggak pernah sepi. Dan itu produk-produk asli daerah itu adanya di pasar rakyat. Kalau kita ke mall, di mana-mana di kota besar di Indonesia, ya produknya sama aja, mereknya sama aja. Dan kalau kita ke pasar rakyat, kita nggak menemukan yang ada di mall. Apalagi kayak di Jogja, di Sumatera, saya keliling ke pasar di sekitar Bukit Tinggi gitu ya. Nah itu ya produknya nggak ada kalau kita cari di mall. Jadi kalau kita turis lokal kita tuh ya datangnya ke pasar. Nggak mungkin turis itu datang ke Jogja dia ke pasar mall. Ngapain ke mall kalau ke Jogja? Dia pasti ke pasar tradisional atau pasar rakyat ini gitu. Nanti kita bahas terkait dengan nasib pasar rakyat Indonesia ya, Pak Agus ya. Tapi kita sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Agus dan Coach Getty ya. Ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Bu Haryanti, malam. Halo, selamat malam Mas Lukman. Malam Bu Haryanti. Dan Pak Agus, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bu Haryanti di Toli-Toli. Sehat, semangat dan semangat Bu. Ya semangat dong. Dan saya pasti bangga ngobrol sama orang-orang pinter ya, orang hebat. Oke, ini patut dibanggakan juga nih Coach Getty sama Pak Agus ya, Mas Lukman. Karena tuh informasinya kalau di tahun 2026 tuh akan pasar yang offline itu akan kembali lagi, belanja secara offline itu akan kembali lagi begitu ya. Jadi saya pengen tahu ya tanggapan dari Pak Agus itu ya, seperti apa tentang itu dan punya progres kah untuk itu nanti. Terus pertanyaan kedua nih, sekarang kan tuh lagi marak-marak ya korupsi di mana-mana nih Coach Getty sama Pak Agus. Dalam mengolah pasar itu ya, ke depannya seperti apa biar di dalamnya tuh bisa berjalan dengan balance, nggak ada disparitas itu, seperti apa kondisinya itu ya, seperti apa biar bisa terus berkembang dan maju dengan baik ya, tanpa ada korupsi di dalamnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Haryanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus sudah senyum-senyum aja nih Coach ya. Tapi ditahan dulu kayak Pak Agus ya. Kita ke Bogor dulu, ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam Bung Lukman ngomong ke Baliut. Iya. Malam Bu Dinda. Malam. Apa kabar Coach Getty? Baik Bu, sehat. Dikira udah liburan ke LA gitu, ternyata kemarin udah muter-muter Inggris ini Coach Getty ini. Sehat ya Coach ya? Sehat Bu, alhamdulillah Bu. Kalau sama Bung Lukman nyari setiap hari ngobrol nih di udara tapi. Silakan Bu Dinda. Pak Agus selamat malam. Pak dosen, selamat malam. Ibu Pak Agus ke mute. Ke mute ya. Dengar. Silakan Bu. Ya, Pak Agus selamat malam. Selamat malam Bu. Boleh ini telat dengar Pak Agus di mana? Saya di Bandung Bu. Di Bandung. Pak Agus. Kumaha damang Pak Agus. Silakan Bu. Ya, Pak Agus sebagai akademisi. Dan ini kan bicara pasar rakyat ya. Karena tadi ada sempat disinggung soal Gojek ya. Bukan Gojek, maksudnya apa namanya ya? Toko online ya roda dua online lah ya begitu. Mohon maaf sebut menyebut brand. Jadi apa ya? Pasar rakyat itu pasti kan banyak pengunjungnya ya, mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, dan sepertinya pasar rakyat sekarang bukan seperti pasar rakyat dulu.
itu kan pasti butuh kendaraan online ya. Kita pesan tahu-tahu ada gitu, karena bawanya. Nah, dalam hal ini pasar-pasar rakyat itu apakah sudah ada kerjasama lah ya, ada kerjasama dengan pengusaha transportasi online gitu ya. Transportasi online, iya. Ya. Mungkin bukan cuma roda 2 aja, roda 4 juga mungkin ya. Kalau bawaannya banyak kan repot ya gitu. Menurut Pak Agus bagaimana? Nah, Coach Getty kemarin nggak bertanya sama Coach Getty, sekarang harus tanya. Silakan Bu. Sepertinya pertanyaan yang sama Coach Getty. Menurut Coach Getty sama lah pertanyaannya sama ke Pak Agus ya, karena ini dari dua sisi kan, Coach Getty sebagai mentor dan Pak Agus sebagai dosen dan juga menyangkut pasar rakyat gitu ya. Sepertinya itu pertanyaannya. Baik. Terima kasih Bu Dinda, saking groginya nih sama Coach Getty nih. Bagus, mungkin bisa ditanggapi tadi ya, ada Bu Arianti di Toli-Toli. Berarti tadi mengenai nasib pasar ini ya, lebih ke kemarin kan kita bahas juga mengenai 2026 ini akan ada tren untuk belanja offline atau belanja secara langsung. Wah, ini panjang ceritanya. Tapi saya singkat aja di sini ya, bahwa pemerintah yang lalu tahun 2014 ya, dua calon presiden waktu itu, saya nggak sebut nama, menjanjikan revitalisasi pasar tradisional, dan presiden yang terpilih menjanjikan revitalisasi 5.000 pasar. Nah, inilah suatu harapan baik ya, dan bahkan di tahun 2024, 10 tahun, sudah terbangun 5.035 pasar. Jadi kalau urusan pembangunan pasar rakyat, itu boleh dibanggakan ya, presiden yang lalu. Nah, tetapi ini Bu, yang kedua permasalahan ya, yang belum diselesaikan, itu adalah dari 5.000 pasar, baru 117 yang berstandar nasional. Artinya apa? Dan ini sudah saya cek ya, di kota aslinya, di kota tempat presiden adalah yang baru dibangun, baru sarana dan prasarana. Jadi banyak pasar-pasar yang megah, tapi isinya kosong. Ya, memang ada klaim kayak Coach Getty bahwa pasar yang sudah dibangun, kinerja ekonominya meningkat, tapi tidak ada datanya. Ini jadi PR buat presiden yang sekarang. Ya, PR. Artinya kalau dibilang itu berhasil, tapi kalau dibilang gagal, masih banyak yang belum berhasil. Ya, artinya ya simpelnya adalah baru bisa bangun, belum bisa mengelola. Gitu. Kinerja pengelolaannya masih sangat rendah karena hanya 117 standar. Itu baru standar ya. Padahal tadi permintaan dari Bu yang dari Bogor tadi, ojek online tadi gimana? Masalah tata kelola belum disentuh juga, belum ada suatu program yang sistematis tentang peningkatan kapasitas pengelola pasar. Gitu. Jadi PR-nya untuk pasar rakyat sebagai kebanggaan masyarakat Indonesia masih panjang. Jadi nggak cukup membangun fisik saja. Ini menjadi PR di Kementerian Perdagangan RI ini yang kalau saya cerita selalu ngeluh anggarannya dipotong efisiensi ya. Menterinya harus kreatif. Setelah Menteri Keuangan digilik-gilik, nanti Menteri Perdagangan digilik-gilik. Nggak ada alasan Pak Menteri kalau dana nggak ada. Kreatif lah cari dana untuk menjadikan pasar itu bukan hanya bangunan fisik, tapi bangunan yang bekerja. Nah, salah satu yang sudah bisa dihasilkan oleh Kementerian Perdagangan adalah Standar Nasional Indonesia untuk pasar rakyat. Baru 117. Itu sangat rendah. Nah, tadi ini sebetulnya akan menjawab pertanyaan. Terus terang, Ibu sekalian, kalau meminta pengelola untuk macam-macam, saya mewakili para pengelola masih sulit ya. Jadi Coach Getty itu mentrain oleh pedagang pasar itu critical mass-nya belum dapat Coach, karena pengelola masih belum merasa secure. Tarikan politik lokalnya luar biasa. At least masih banyak dalam tanda kutip korupsi di pasar rakyat. Ya, jadi kalau pasarnya kumuh, saya bisa bicara. Silakan diverifikasi. Ada nggak kebocoran? Karena kan di pasar itu kan ada uang mutar kan, Mas Lukman ya. Mestinya kan uang mutar itu kan balik ke pasar.
Nah, kalau pasalnya nggak terawat, uangnya kemana? Bocornya kemana? Iya, simple satu. Yang kedua adalah indikasinya di mana? Standar nasional. Kalau pasarnya itu sudah berstandar, maka dia relatif akan memilih prasaranya sesuai dengan standar. Iya. Jadi simpel saya adalah kalau pasar itu belum ber-SNI, silakan dicek. Ketemu kok nanti, ketemu bocornya di mana. Nah, ini kembali Bupati dan Wali Kota yang mudah-mudahan setelah mendengar ini agak keringetan sedikit ini, karena wah, kalau pasarnya belum SNI ini ada temuan. Coach Getty mungkin bisa ditambahi tadi ya. Sebenarnya kalau kita bicara produk-produk pasar sekarang juga sudah banyak yang layanan online-nya, Coach. Kayak seperti sayur mayur dan segala macam itu. Itu bagaimana Coach untuk bisa? Jadi sebagai pengelola mereka melayani pedagang gitu ya. Pedagang melayani pelanggan. Kalau pedagangnya itu merasa kesulitan dalam hal membuka tokonya, menjalankan usahanya, mereka akan memilih dengan online aja deh, nggak usah ada di pasar, sehingga jadi pasar sepi gitu. Padahal di kita interaksi antara penjual dan pembeli itu masih penting karena pembeli kita ini ingin dapat yang namanya customer experience. Pengalaman pada saat dia bertransaksi, pengalaman pada saat dia menawar, mencoba gitu ya, akhirnya mereka bisa memilih. Karena biar bagaimanapun kalau di online kita cuma lihat foto, kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa mencoba, sehingga interaksinya tidak terjadi. Cepat memang, tapi mungkin susah untuk saya aja kadang-kadang kalau beli secara online besok lupa tokonya yang mana, yang saya ingat cuman produknya. Saya search lagi produk yang sama udah dapat toko yang lain. Jadi interaksi customer experience tidak ada di online. Customer experience adanya di transaksi konvensional, di transaksi offline. Jadi para pengelola pasar itu harus mau melayani pelanggan karena mereka dipercaya untuk mengelola yang namanya pasar. Disitulah terjadi perputaran, disitulah akan terjadi pemerataan ekonomi. Kalau pasarnya bagus, ekonominya bagus, semua senang. Dan juga pengelola itu bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan kelebihan, dan disinilah dituntut yang namanya amanah menjalankan jabatan. Kalau kita bicara begitu ya agak ribet juga nih nanti urusannya nih, gitu kan. Tetapi ya kita harus mulai lah. Kalau nggak dari kita, dari siapa lagi? Uang kita cari, ya kita nggak dapat sesuatu yang dibanggakan, ya apa juga gitu, percuma juga gitu ya Bang. Jadi kalau kita bicara benar-benar ideal, ayo kita bangun pasar rakyat. Masyarakat ayo datang ke pasar, ayo bertransaksi di sana gitu ya. Jadi pasar kita rame. Nah pedagang, ayo kita buat transaksi yang jujur gitu ya, transaksi yang memang membuat pelanggan itu puas, sehingga orang-orang dari daerah lain juga mau datang ke pasar-pasar yang mungkin jauh dari tempat tinggalnya, karena ada sesuatu yang unik, bersih, nyaman, pengelolanya juga memperhatikan fasilitas, khususnya kamar mandinya, toiletnya, musolanya. Nah itu yang tadi SNI yang kata Pak Agus. Ya, udah rapih ya Pak Agus ya, udah nggak becek lagi gitu ya. Iya. Nah itu PR besar lah, PR besar. Jadi nggak bisa kita serahkan pemerintah aja, tapi kita juga sebagai mungkin Pak Agus akademisi, saya seorang mentor atau coach praktisi, juga teman-teman pedagang, UKM, pebisnis. Karena kalau itu tumbuh gitu ya, saya rasa semuanya bisa, nggak ada keluhan saya nganggur, semua ada transaksi. Nganggur itu orang yang nggak kreatif kata Pak Agus tadi ya, kita harus kreatif. Sentil-sentil dikit ya Pak Agus ya. Kita sapa pendengar lagi ya Pak Agus dan Coach Getty ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, malam. Ya, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Udin. Silakan Pak. Terkait standar pasar gitu. Kan ada pasar modern dan pasar tradisional. Apakah pasar modern semuanya sudah sesuai standar? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Ya, Pak Dodi di Bekasi, selamat malam. Selamat malam Bung Lukman. Ya, malam Pak Dodi. Salam. Silakan. Silakan. Selamat malam Pak Agus. Ya, malam Pak Dodi. Jadi begini menurut saya, bagaimana kalau online ini tidak digalakkan sebagai pasar seperti interaksi langsung aja daripada melalui online kan
pasar ramai seperti dulu. Pasar ramai seperti dulu, menarik. Kalau sekarang ini sepi pasar, karena nggak ada yang ke pasar. Nggak ada yang ke pasar. Itu aja menurut saya. Jadi kalau diadakan lagi pasar interaksi langsung itu kan ramai lagi. Jadi ekonomi terputar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Ya, mungkin bisa ditanggapi Pak Agus. Silakan Pak Agus. Kalau saya, ya. Udah malam nih aku lupa. Tadi apa ya Mas Lukman yang ditanya ya Pak dari Boyolali itu dulu Pak. Apa tadi ya? Pak Udin di Boyolali tadi ya, pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern. Dari yang kedua apakah sudah online, terstandar? Ya betul. Ini kalau saya kan mendengar dari almarhum Pak Ketua ya Pak Suhendro, di mana memang pasar online itu menggerus pasar tradisional. Ini terus terang pedagang-pedagang juga njerit ya, dan kalau yang online dan offline ini memang tadi seperti Coach Getty, mau nggak mau kita harus survive bersama-sama. Saya cerita sedikit ini ya. Cerita-cerita ini Coach Getty memang tidak ada di dalam buku-buku teks ya. Dan saya sebagai peneliti pun juga masih harus banyak belusuk nih ya. Tapi saya nggak boleh sebut pasar lah tadi daripada salah. Tapi menariknya adalah di satu pasar pernah ada sebuah produk impor yang harganya lebih murah. Ya. Nah akibatnya, ini saya sebut ya, pedagang dari Minang yang ada di situ kesinggir. Ya. Itu pasar Blok A Tanah Abang. Kemudian dia kesinggir ke pasar Cipulir. Nah ternyata yang kesinggir bukan hanya pedagang dari Minang, juga pedagang-pedagang dari Pekalongan. Nah jadi akhirnya setelah mereka kalah ya dalam bersaingan dengan produk-produk impor murah ya, mereka bersekutu di pasar yang lain. Nah namun kalau namanya dagang itu ya kita bicara impor ya, kan bawa kapal ya, bawa barang. Tentu saja si kapalnya ini kembali ke negaranya, saya sebut aja lah Cina gitu ya. Ya daripada kosong kan ngisi gitu kan. Nah ternyata ketika menghadapi gejolak seperti itu, pedagang Pekalongan dan pedagang Minang bersekutu, mereka melakukan aliansi, ya modal segala macam, dan akhirnya entah gimana caranya ya, detailnya saya nggak menguasai karena saya bukan pedagang ya Coach. Tapi pedagang-pedagang Minang itu akhirnya bisa memanfaatkan kapal yang kosong, itu sampai buka toko di Shenzhen. Terbalik. Jadi ya itulah tadi. Jadi memang ya ini cerita-cerita ini tuh banyak di pasar ya. Nanti mungkin kapan-kapan saya bisa banyak cerita lagi tuh. Belum terus. Tapi bagaimana para pedagang untuk survive itu ada trik-triknya masing-masing yang mungkin coach lebih bisa membantu secara praktis dan saya akan membacanya secara teoritis untuk dipelajari. Nah, tapi menghadapi pasar online ini adalah sebetulnya ada kekelihatan ya, ada metode adaptif dari para pedagang untuk terus survive. Nah, itulah yang kalau saya sering makan atau ya sering konsumsi makan-makan di pasar itu nggak pernah nggak ngobrol. Nah, di situ curi-curi ilmunya luar biasa itu, ilmu-ilmu yang praktis ya. Buat saya yang seorang akademisi itu penting sekali untuk pengayaan vocabulary saya terhadap teori pasar yang sedang saya bangun. Ini gini. Tapi itu tadi bahwa ada pasar online offline itu adalah keunggulan dari pedagang pasar adalah mereka akan mau diajak ngobrol. Nah, itu yang saya selalu kalau beli sesuatu selalu ngobrol itu nyuri ilmu praktis mereka. Gitu. Jadi itu Mas Lukman, meskipun saya seorang akademisi, saya kan hanya kuat di teori ya. Begitu detail-detail praktisnya ya, ilmu-ilmu praktis mereka itu yang akan memperkaya pengetahuan saya. Gitu. Ya, Pak Dodi di Bekasi tadi bagaimana membangkitkan pasar ya agar bisa ramai lagi pasar nih. Karena kalau kita bicara pasar tradisional nih Coach Pak Agus ya, stigmanya kayaknya itu becek gitu, yang bikin orang itu enggan gitu. Mungkin Pak Agus bisa update bagaimana kondisi pasar kita saat ini, apakah memang sudah semuanya sudah bersih, rapi? Ya kalau saya sih akan bicara ke Pak Wali Kota. Beberapa mereka jujur Pak, ada konflik-konflik yang sulit diselesaikan oleh Pak Bupati dan Wali Kota ya. Dan itu masalahnya hukum. Jadi sering ada pasar yang dibangun di tanah yang status hukumnya tidak jelas ya. Itu tentu menyulitkan beberapa. Nah itu yang memang beberapa Bupati dan Wali Kota itu kalau saya serang kayak gitu tuh ngaku Pak susah Pak. Gitu, nah. Tapi kalau clear ya, sudah clear and clean dan masih becek dan Bupati atau Wali Kota belum turun, hati-hati ini nanti.
Ya, karena SNI sudah menyatakan bahwa pasar itu nggak boleh becek. Jadi kalau ada pasar becek, ada sesuatu di situ, ada mismanagement di situ. Dan kalau itu dikelola oleh Pemda, siapapun yang mengkorup di situ, itu tanggung jawabnya bupati atau wali kota. Pening memang, nah gitu. Pening memang. Agak rumit juga ya, Coach ya. Sangat rumit. Karena memang kelihatannya pasar tradisional, pasar rakyat, tapi transaksinya banyak, Bang Lukman di situ. Jadi pedagang-pedagang kita ya sudah mulai pintar karena mereka juga melek teknologi, melek digital, dan mereka bisa menghitung lah, mereka bisa paham apa yang mereka bayarkan dan apa yang mereka dapat, pajak yang mereka store, apa yang balik ke mereka, mereka sudah paham. Jadi kita nggak bisa main-main lagi gitu ya. Artinya kita harus serius, profesional, dan dapat amanah untuk mengelola, benerlah mengelola gitu ya. Impact-nya akan lebih besar daripada nilai yang dikorup tadi sebenarnya sih. Tapi mau cepet ya, mau instan gitu ya. Padahal kalau kita bangun gitu ya, saya ke pasar Paddy's Market di Sydney, terus ke pasar Camden di London, pasar di Oxford yang sudah sangat tua ya, dan itu sangat bersih gitu ya, namanya pasar Cover Market, itu udah ratusan tahun. Tapi rame, makanannya, bangunannya tua, tapi makanannya modern, transaksinya pun modern gitu loh. Jadi kita nggak bilang, oh itu pasar tua udah kuno, enggak. Justru makanan modern ada di pasar tua, karena semua orang yang datang itu orang yang di zaman sekarang. Kan nggak ada yang datang ke pasar rakyat orang zaman dulu, orangnya orang zaman sekarang. Tapi ini PR ya. Mungkin perlu juga kita lihat, ya nggak usah ke sana lah, searching aja di Google gitu ya. Itu pasarnya bersih, Bang Lukman. Dan memang barang-barangnya barang-barang tradisional, barang UKM ya. Dan ini yang perlu kita contoh. Dan masyarakat juga akan senang, dan mereka sekarang itu dengan adanya sosial media, mereka akan share. Wah, ini saya foto di pasar rakyat. Jangan fotonya di mall. Di mall mah biasa. Ya. Iya, di mall produknya brandnya ini ada yang lain, yang di kota lain. Tapi kalau di pasar tradisional kita foto belakangnya serabi, belakangnya nasi liwet. Itu akan berbeda gitu, Bang Lukman. Iya, kita sapa pendengar terakhir ya. Ada Pak Darijan di Bantul, singkat aja Pak Darijan. Oh, terputus ya Pak Darijan. Saya terbayang kemarin pada minggu kemarin ya Coach ya, ketika sama Dirut. Ya, Pak Lutfi, Pasar Joyoboyo. Iya. Ya. Artinya itu kan sudah membangun pasar yang memang bisa dikunjungi anak muda gitu, dan ketika ibunya belanja sayur mayur, bapaknya bisa ngopi gitu ya. Benar. Anak-anak itu. Ya, di Pasar Joyoboyo ini Pak Lutfi melihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan tadi ya. Jadi kalau orang datang nganter ibunya, si bapaknya ngapain? Makanya ada kopi. Bapaknya ikut ngopi, karena biasanya bapak-bapak malas ikut istrinya keliling pasar gitu ya. Bukan karena becek sekarang, karena memang males gitu. Karena yang namanya ibu-ibu tuh nawar selisih berapa muter lagi gitu. Jadi ya udah deh, saya ngopi aja deh, terserah deh, lama tapi ngopi sambil baca atau apa, baca buku atau dengan laptopnya gitu ya. Itu satu hal yang sekarang udah ada di pasar tradisional, Bang Lukman. Iya. Pak Agus, mungkin dari Aparsi sendiri inovasinya untuk pasar rakyat selain tadi menghadirkan pasar yang SNI apa ini? Nah gini ya, memang Pak Lutfi itu dari Kediri itu sudah bisa melakukan improvisasi karena sudah cukup lama, dan pendahulu beliau Pak Edi itu cukup bagus mengelola. Jadi perputaran uang di pasar itu ya balik ke pasar. Gitu. Kemudian ada lagi sebelumnya kan Bu Ambar juga di Jogja ya, dan saya telepon beliau, beliau dapat dukungan full dari wali kota. Nah, tapi kepala-kepala pasar yang lain itu lagi tiarap nih. Lagi tiarap. Nunggu dicalik Coach Getty ini. Banyak sekali yang inovasi, tapi kemudian dianggap salah sama pimpinan syukur selamat gitu ya. Jadi dua contoh itu ya, yang satu BUMD, yang satu dinas, itu adalah mengelola pasar akan berpikir kreatif kalau dilindungi sama pimpinan daerah. Nah, ini yang terus terang kami masih punya hanya sedikit ya. At least di dalam Aparsi yang sudah siap untuk maju ini masih sangat kurang.
Nah, jadi para pengelola pasar belum merasa secure untuk melakukan inovasi karena khawatirnya nanti begitu dia inovasi lalu ada yang terganggu, posisi dia digeser. Nah, jadi ini memang saya harus bicara ke Pak Bupati dan ke Wali Kota, Bu dan Wali Kota, tolong kalau mau cinta sama pasar tradisional jangan dipolitisasi pasarnya. Pengelola pasar dilindungi dan ditunjuklah yang profesional. Itu paling nggak Bu Ambar, Pak Lutfi, nanti ada beberapa yang lain itu sudah menunjukkan dia bisa melakukan inovasi segala macam dan semua pengelola pasar yang paling tergabung di Aparsi menunggu itu. Saya sering call terus itu, nih Pak Agus susah gitu. Ayo kita bicara sama-sama please ya. Jadi please para pimpinan daerah jangan gunakan pasar itu sebagai cash cow. Ya kalau bahasa Jawanya itu jenang sama jeneng. Ya. Jangan dijadikan isapan politik tapi dijadikan sebagai prestasi politik. Ya. Nanti nunggu dicolek sama Coach Getty ya. Coach Getty mungkin terakhir Coach ya. Gimana pasar rakyat ini untuk pengembangan ekosistem pemerataan ekonomi ini? Jadi kalau kita mau pertumbuhan ekonomi itu tumbuh, ya transaksi itu harus terjadi di sentra-sentra perkumpulnya masyarakat gitu ya. Pasar, ya mungkin tempat yang tadi pasar-pasar dadakan, bazar, expo. Sekarang ini kan orang kadang-kadang datang ke pameran, dia menemukan produk itu di pameran, tapi dia nggak tahu pada saat ternyata produk itu dijual di dekat rumahnya. Dia taunya di bazar atau di expo. Padahal sebenarnya di pasar rakyat itu barang ada gitu ya. Dia searching di internet, kalau di internet dia beli di marketplace cuman produk-produknya doang gitu ya. Tapi begitu dia masuk pasar, dia mencari brand yang sama dengan yang dia beli, itu agak susah. Jadi apa yang kita lakukan sebagai masyarakat awam ya, ayo kita mulai lagi untuk berbelanja di pasar. Pasar itu nggak kuno kok gitu. Pasar itu nggak udik kok gitu ya. Tapi pasar itu tempat transaksi masyarakat secara umum ya. Disitulah kalau di Jakarta ada pasar Majestic, ada pasar Senen, pasar Tanah Abang. Pasar itu rame terus gitu ya. Dan nggak kalah juga kok transaksi keuangannya gitu ya dengan mall gitu ya. Tapi barang-barang tradisional ada di situ karena itu langsung membantu masyarakat yang memiliki produk-produk buatan home industry-nya mereka. Jadi dari sesi talk show hari ini kita mengetahui bahwa ada pasar rakyat yang perlu kita bantu untuk tumbuh dengan kita bertransaksi kepada pedagang-pedagang daerah setempat gitu, Bang Lukman. Dan masih ada banyak PR ya, Pak Agus ya. Terima kasih banyak Pak Agus Eko Madjo dan Coach Getty. Terima kasih. Terima kasih. Minggu depan kita terus hadirkan ya kejutan untuk Pro 3 ya. Pendengar Pro 3 ya. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.